Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semua Bapak Ibu Saudara, semua berjumpa kembali bersama-sama di Menara Doa sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang setia setiap hari mengikuti Menara Doa, ada banyak hal yang Tuhan lakukan buat kita, amin. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat online, YouTube dan juga Facebook, nah Bapak Saudara yang berada di Menara Doa, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami mempunyai kata-kata yang baik setiap hari. Urapi ya Tuhan kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan buat kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat doa, pujian dan penyembahan, nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini. Lewat firman, biarlah hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidupmu sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, oh haleluya. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, Roh Kudus tuntun kami lebih lagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kata-kata kami penuh dengan kuasa. Ketika kami perkatakan ya Tuhan, kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, tuntun kami lebih lagi. Bawa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Ini doa kami, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Masuk kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh,
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Bapak Ibu Saudara, sembari bawa hidupmu hari ini. Terima kasih, haleluya. Kami sembahkan, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau berkuasa, Kau lakukan perbuatanmu bagi kami. Haleluya. Yesus, kami sembahkan. Terima kasih, kami angkat hati kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Lawan umat-umat-Mu, lawan umat-umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, haleluya. Selama-lamanya kami percaya yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Lewat perkataan kami, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Engkau baik. Mari sembah Dia Bapak Saudara. Lihat mujizat terjadi atas hidupmu. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Setiap waktu ya Tuhan, kami renungkan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu ya Allahku. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau baik selama-lamanya buat kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Hati kami bersuka ya Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar
Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sembah Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hati kami bersuka, dan hatiku dan hatiku selama-lamanya.
kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ini doa kami, Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Terima kasih untuk saat indah yang kami boleh nikmati. Ya Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kuasa darah-Mu membasuh setiap hati kami. Beri kami Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih ya Tuhan yang mengubah hidup kami. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah seluruh hidup kami ya Tuhan dikuasai oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan bawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang lemah lembut dan rendah hati, supaya kami bisa belajar ya Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bisa hidup ya Tuhan bukan menurut kebenaran kami, tapi menurut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan anak-Mu yang sakit Tuhan. Anak-Mu yang mengalami sakit liver, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih apapun sakit penyakit anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau sembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas saudara tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik, yang bijaksana. Ya, saya berkata bahwa bagaimana jadi seorang yang ahli dalam komunikasi. Nah, saya ingin saudara biarlah kita semakin semakin dilengkapi, semakin terampil, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa berbicara dengan semakin baik. Kalau kita berbicara semakin baik, maka saya percaya ada banyak orang yang mau mendengarkan dan banyak orang yang bisa diyakinkan oleh perkataan kita. Katakan amin. Kenapa kok penting kita mau bahas tentang
yang namanya perkataan. Banyak sekali Alkitab saudara tulis tentang betapa pentingnya kata-kata atau perkataan saudara. Atau pembicaraan. Coba kita akan buka Alkitab kita dari Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama saudara. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Kita baca 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perhatikan. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Katakan amin, buahnya. Jadi perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saya berdoa, biarlah hidup kita dikenyangkan sesuai dengan janji firman Tuhan, dikenyangkan dengan segala yang baik. Katakan amin. Saudara mau hidupnya dikenyangkan dengan segala berkat yang baik dari Tuhan, mau? Katakan amin. Katakan amin. Nah, di sini kita belajar, di sini Alkitab katakan, itu dari mana kita bisa kenyang? Dari hasil mulut kita. Dari hasil bibir kita. Bagaimana kita bisa menggemakan yang namanya lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Pertanyaannya begini, kita mau jelasin. Saya mau ngulang lagi saudara, apa yang saya sudah sering sharingkan. Mengapa kok perkataan itu penting? Saudara, makanya ya kan kata-kata itu penting, itu benih saudaraku. Ya kan, buat hidup kita. Kenapa kata-kata penting? Pertama, saudara, saya catat, perkataan kita mengarahkan seluruh aspek hidup kita. Rohani kita mau naik atau turun. Kehidupan kesehatan kita. Saudara, hubungan kita, pekerjaan, karir, keuangan. Semua saudara ya kan banyak diarahkan oleh karena apa? Perkataan kita. Katakan amin saudara. Yang ketiga, perkataan kita dapat membangun atau menghancurkan hidup kita. Kita sudah tahu lah zaman sekarang. Banyak orang masuk penjara hanya karena kata-kata yang keluar. Baik dari mulutnya maupun dari apa? Dari jari-jarinya. Saudaraku. Yang keempat, saudaraku ya kan? Yang kedua adalah perkataan menunjukkan siapa diri kita. Jadi orang bisa kenali kita nih. Ini orang bijak atau orang bebal. Ini orang cerdas, apa ini orang bodoh. Ini orang rohani, ini orang rendah hati, ya kan? Atau orang yang kasar, yang pemarah. Ini orang dekat sama Tuhan atau tidak. Itu kita bisa tahu, saudaraku, ya kan? Bukan dari apa yang dia buat, dari apa yang keluar dari mulut dia. Kedewasaan seorang. Makanya seringkali kita tahu, saudaraku, ya kan? Setiap kali dari secara jasmani saja, selalu pertanyaan kita kepada anak-anak yang masih balita itu. Kita tanyanya pertama, sudah bisa bicara belum? Lalu kita dengarkan anak ini. Wah, bicaranya seperti orang dewasa ya. Padahal baru 2-3 tahun. Jadi ukurannya adalah kata-kata. Nah, yang keempat, perkataan kita akan menentukan apakah kita akan menjalani hari-hari yang baik dan penuh berkat atau tidak. Itu semua dari kata-kata. Nah, hari ini saudara kita akan bahas, ya saudara, yang pertama kalau kita mau menjadi pembicara yang baik, yang bijaksana, saudaraku, yang bisa meyakinkan orang. Dengar baik, berbicaralah pada waktu yang tepat dan tempat yang terbaik. Simpan kata-kata saudara, tahan lebih dulu tentang apa yang hendak saudara katakan. Kalau saudara mau berbicara untuk hal-hal yang penting, maksud saya. Yang penting kepada anak-anak saudara. Ya, kepada pasangan, istri atau suami. Kalau saudara mau bicara hal yang penting. Kepada bos. Pada rekan kerja saudara atau siapapun. Saudaraku, cari waktu yang tepat dan tempat yang terbaik. Katakan amin. Tapi kalau bisa, kalau ngomong yang berat, jangan ngomong di tempat tidur sama istri, sama suami. Wah, kalau suami udah capek dan lain sebagainya udah kerja, ibu, ya kan, ibu bilang di tempat tidur, sini,
Aku mau ngomong sama kamu, aduh dia mau tidur. Seringkali kalau kita mau tidur, usahakan pembicaraan tuh gak usah yang berat-berat. Yang akhirnya bikin kita gak bisa tidur jadinya nanti. Saudara bisa mengerti di sini? Ya kita harus cari, saudara, waktu yang tepat, tempat yang terbaik. Saudara, waktu yang tepat adalah faktor penting untuk sebuah percakapan yang produktif, yang ada hasilnya. Saudaraku, yang bijaksana. Saudara pernah nggak, ya kan, mengalami, ya kan, saudara sudah rencana nih mau ngomong, mau bicara hal yang penting. Tapi saudara bicara pada waktu yang salah. Tempatnya salah. Saudara pernah nggak? Hasilnya gimana? Berkelahi. Nggak efektif, nggak ada hasil. Saudara ribut, ya kan? Nah pertanyaannya begini. Kapan waktu yang terbaik untuk kita bisa bicara? Kita kan mau jadi orang bijak kan, katakan amin. Kita mau, ya kan, perkataan kita akan menunjukkan siapa kita. Kita mau dikenal sebagai orang Kristen yang bijaksana, yang dewasa. Katakan amin saudaraku. Ya, yang rohani. Kapan waktu yang terbaik untuk kita bisa bicara saudaraku? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang terbaik menurut kita. Tetapi waktu yang terbaik adalah saat, ya kan, mereka berada dalam kondisi yang terbaik dari mereka. Bukannya kita yang baik, dia, saudara. Nah, kita tuh udah tahu kapan waktu mereka yang terbaik. Kita mau bicara, ya kan? Kita tidak bisa mencatatkan waktu yang terbaik, ya kan? Waktu mereka yang terbaik tidak bisa, saudaraku. Nah, hal ini, ya kan? Itu sebabnya makanya kita harus belajar apa? Sabar. Sabar, selalu siap untuk berbicara, ya kan? Kita tunggu waktu mereka yang terbaik. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 7 saudara, mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 7 katakan apa? Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk apa? Berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Jadi orang yang punya hikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa punya kemampuan untuk apa? Membedakan, ya kan? Kapan dia harus diam, kapan dia harus berbicara. Katakan amin saudara. Ya, sementara saudara menunggu waktu yang tepat itu datang, kita harus buka mata kita. Maksudnya buka mata, perhatikan keadaannya dia. Buka telinga kita, dengarkan. Tetapi tutup mulut saudara dengan tidak ucapkan dulu barang ini. Jadi kita seharusnya tidak berbicara dan mencurahkan isi hati kita sebelum waktunya. Katakan amin. Nah, Pengkhotbah 8 ayat 6 katakan apa? Bagi segala sesuatu ada waktu. Ada right time, ada waktu yang tetap segala sesuatu. Dan caranya sendiri, right way. Tetapi sedikit sekali yang kita pahami. Ini penting saudaraku, kata-kata itu penting. Saudara mau sukses, mau berhasil, mau berbahagia, mau beruntung, perhatikan. Ya kan? Apa yang harus kita katakan? Bagaimana kita mengatakannya? Kapan waktunya? Ini penting sekali saudaraku. Sekalipun itu dengan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita. Saudara, atau suami saudara. Atau anak, atau orang tua. Rekan, saudara, ini perhatikan. Ini apa hal-hal yang penting. Saudaraku, harus kita lihat waktu, ya kan? Dan tempat. Terus yang kedua, berdoa. Dan rencanakan atau pikirkan apa yang akan dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa mengetahui kapan waktu yang tepat? Ya kan? Tempat yang terbaik untuk kita bisa bicara. Saudara dan saya, kita sama-sama, kita harus berdoa. Dan kita harus merencanakan tentang apa yang hendak kita katakan. Bagaimana cara kita mengatakannya. Katakan amin. Ini harus didoakan. Harus direncanakan. Maksudnya dipikirkan. Kita ngomongnya gimana nih? Yesus pun melakukan dua hal ini saudaraku. Coba kita lihat. Yohanes 12 ayat 49.
Kita baca sama-sama saudara. Yohanes 12:49, 1, 2, 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Rendah hati sekali Yesus ini. Ya, dia tidak sembarang. Makanya dikatakan Kristus itu adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Karena dia tahu, saudara, bagaimana membedakannya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya. Yesus sendiri, ya kan, dia tidak berbicara dari diri dia sendiri. Maksudnya menurut kehendak dia, menurut kepintaran dia, kekuatan dia. Tidak, tetapi Yesus, saudaraku, dia berdoa, dia bertanya kepada Bapa lebih dahulu. Ya kan, kemudian Bapa memberitahukan Yesus kapan Yesus harus mengatakannya. Apa yang harus Yesus katakan? Bagaimana dia mengatakannya? Katakan amin. Makanya kita bisa dari ini kita bisa mulai sadar, mulai mengerti kenapa ketika Yesus masuk dan datang ke kolam Bethesda, ya kan saudara, begitu banyak orang-orang sakit menantikan kesembuhan, tapi cuma satu orang yang disembuhkan. Kenapa? Karena Bapa tidak suruh sembuhkan semua, hanya satu yang disembuhkan. Tapi di bagian lain saudaraku, Alkitab katakan di Injil Matius, Markus, Yesus menyembuhkan semua orang sakit, semua orang sakit sembuh. Saudaraku, jadi di sini saudara, Yesus tuh nggak abuse power, dia nggak menyalahgunakan wewenang kekuasaan, kuasa yang dia punya. Dia tidak sembarang ngomong, dia nggak sembarang melakukan tindakan. Ini keren banget. Katakan amin saudaraku. Ya. Jadi kalau Tuhan, kalau Allah Bapa memberitahu Yesus apa yang harus dikatakan, kapan harus mengatakannya, bagaimana caranya, Bapa pun ingin beritahu kepada kita. Saudara setuju ini? Katakan amin. Katakan amin. Ya, dia bisa juga tahu. Ya kan? Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak mengetahui kapan waktu yang tepat, perkataan apa yang harus kita katakan, bagaimana cara mengatakan, itu karena kita belum berdoa. Kita belum berdoa, belum minta sama Tuhan. Katakan amin. Jadi intinya begini saudara. Intinya begini, saya mau beritahu. Saudara perhatikan sini. Kumpulin dulu perhatian saudara. Sebelum saudara datang ke acara yang penting, pertemuan yang penting, apalagi saudara yang jadi pembicara, saudara harus tampil. Mungkin kalau saudara pelayanan jadi worship leader kah, jadi pembicara kah, atau saudara harus membuat presentase di hadapan investor atau bos saudara. Perhatikan baik. Saudara harus mendoakan dan merencanakan apa yang harus saudara katakan. Itu penting. Jadi sebelum kita ingin membicarakan hal-hal yang penting, dalam satu rapat, saudara datang rapat, ya kan, meeting, atau mau ketemu orang, atau orang mau konseling. Kalau misalnya saudara seorang psikolog, psikiater, atau pendeta ambaton, apapun orang mau bicara sama saudara, hal yang penting, kayaknya perlu ada waktu khusus untuk diam sebentar, persiapan, doa, minta sama Tuhan. Apa yang harus saya katakan? Gimana cara mengatakannya? Katakan amin. Saudara mulai pikirkan dulu. Ya, apalagi kita mau bicara sama istri nih, atau sama suami, ada hal yang temanya berat. Kita harus tahu loh saudara, tema berat buat istri kita, ya kan, belum tentu itu berat buat kita. Kadang-kadang kita anggap ini tema biasa saja. Tapi buat istri ini tema ini berat. Tapi buat kita berat, buat dia belum tentu. Contoh saudara, buat kita mungkin tema berat adalah soal jangan usik, soal hobi. Atau temen, atau mama. Orang tua, kalau istri sudah mulai usik ini keluarga, itu tema berat buat kita. Tapi buat istri keuangan, soal duit, saudara ngomong duit.
Itu tema berat buat dia. Kalau kita tempatnya nggak salah, waktunya salah, nadanya salah, kata-katanya salah, rame rumah tangga. Saya bisa kata-kata amin. Karena kita pikir, alah gitu aja kok marah. Jangan salah. Buat dia berat itu, tema itu. Jangan sembarangan omongnya. Katakan amin. Makanya sama anak. Kadang anak kita tuh kalau tema berat buat dia adalah kalau ditanya sekolahnya, pelajarannya. Kalau itu ditanya, atau tanya temennya. Sama siapa kamu pergi, itu tema berat buat dia. Atau kebiasaan dia. Kita harus tahu ini saudaraku. Saya bisa ngerti maksud saya poinnya. Katakan amin. Ini perlu. Atau kita ngomong sama teman, rekan kerja, siapapun. Kita perlu melakukan dua hal penting di bawah ini. Apa saudara? Mendoakan dan memikirkan lebih dahulu sebelum kita bicara. Katakan amin. Apalagi saudara kenapa kok saya khotbah? Saya usahakan apa yang saya akan bicarakan, saya tulis dulu nih. Saudaraku. Supaya apa? Ini bentuk daripada apa? Persiapan saya. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Sekali lagi saya mau nasihati saudara. Ya, jangan datang ke sebuah acara penting tanpa persiapan. Karena orang kan kenali saudara itu siapa dari kata-kata saudara. Kata-kata orang yang gak siap. Ya kan, kata-kata yang berantakan, yang gak tahu maksudnya apa. Firman katakan, hendaklah kata-kata kita itu ada manfaatnya buat orang yang mendengarkan. Katakan amin. Dan kata-kata kita itu bukan kata-kata yang hampa. Maksudnya kata-kata yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Supaya orang yang mendengarkan mendapatkan apa? Kasih karunia, manfaat. Katakan amin. Nah itu. Dan bisa diyakinkan orang itu. Ya kan, kita lihat, kita diajar hari ini. Semakin Tuhan akan memberkati saudara dengan kualitas hidup yang lebih baik. Berkat yang lebih lagi naik. Sebelum Tuhan akan angkat saudara. Dengar baik, saudaraku. Tuhan akan minta saudara untuk jadi orang yang Kristen yang dewasa. Tanda kedewasaan itu dari mana? Dari bagaimana saudara berbicara. Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada orang lain. Dan berbicara kepada diri sendiri. Kedewasaan kita diukur dari bagaimana kita berbicara. Apa yang kita bicarakan. Dan kita bisa membedakan. Kapan diam, kapan bicara. Saudara mau bertumbuh sini, katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan persiapan yang baik dalam berbicara? Ya kan? Ini penting saudaraku. Makanya kitab daripada Nabi Yesaya katakan, ya kan? Ya kan, Tuhan Allahku memberikan aku lidah seorang murid. Ya kan? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Suka bisa mendengar seperti seorang murid. Dia sedang bicara tentang apa saudara? Kata pagi. Setiap pagi seharusnya. Seperti Yesus berdoa pagi-pagi. Untuk apa? Dia pasti tanya. Sepanjang hari ini. Bapak, aku harus omong apa? Karena perkataan yang keluar itu adalah firman. Aku mau bermanfaat dan semuanya jadi. Katakan amin saudara. Yang kedua. Bagaimana caranya bisa mengatakannya? Di mana aku mengatakannya? Tempatnya di mana? Kapan waktunya? Pasti itulah kesimpulan yang kita bisa ambil dari kata-kata Yesus yang berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Begitu pula dengan kita saudara. Kita kan mau hidup kita contoh teladan kita Yesus. Tiap pagi ketika saudara doa pagi. Apa yang saudara doakan? Salah satu doa yang harus kita doakan adalah Bapa dalam nama Yesus. Berikan kata-katamu. Apa yang harus aku katakan sepanjang hari ini. Saudara tahu saudara kan mau ketemu siapa. Ya kan mau berbicara dengan siapa. Dalam pertemuan yang besarkah atau pertemuan dengan orang-orang penting. Beri aku kata-katamu. Supaya semua kata-kata ini bisa meyakini. Aku akan mau Tuhan ketemu satu pelanggan.
Aku mau prospek dia. Ini adalah satu bisnis yang besar. Kata-kata saudara yang direncanakan, didoakan, dipikirkan. Kata-kata saudara akan lebih meyakinkan orang yang mendengarkan. Katakan amin. Ini penting, saudaraku. Apalagi saudara seorang pelayan Tuhan. Sebagai pengkhotbah. Saudaraku, ini penting sekali harus didoakan. Pertama, untuk buat persiapan adalah, yang pertama adalah rencanakanlah tentang apa yang saudara perlu katakan. Tema apa yang saya mau bicara? Rencanakan dulu, pikirkan dulu. Dan setelah kita sudah tulis, setelah kita baca, ini nyambung gak? Bahasanya terlalu berat, siapa yang dengar? Kalau yang dengar itu, pendidikannya terbatas, kita ngomong yang tinggi-tinggi segala macam. Kita mau ngomong didengerin, ngomongan kita mau ada manfaat atau tidak. Kalau mau ada manfaat, turunin bahasanya sesederhana mungkin. Supaya orang yang di atas bisa dengar, orang paling bawah bisa dengar. Karena Allah kita adalah Allah. Allah dalam Alkitab adalah Allah yang selalu berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti. Oleh berbagai lapisan dia mau bicara. Alkitab. Katakan amin saudara. Dia tetapkan harus pakai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Enggak. Kita harus belajar sama-sama sana. Enggak. Karena ini supaya dia bicara komunikasi. Rencanakan. Katakan amin. Rencanakan. Maksud rencana apa? Pikirkan. Siapkan. Dengan baik. Jangankan jadi pembicara, jadi pengkhotbah. Jadi worship leader pun. Harus siapkan. Bukan cuma nyanyian. Tapi kata-kata. Katakan amin. Wah saudara sudah jadi pembicara besar. Ribuan orang. Datang ke pertemuan kecil sekalipun. Mungkin itu komsel, cool. Tetap harus didoakan, direncanakan. Apa yang saya pikirkan. Itu orang lihat. Saudara, setiap kali kata-kata yang saudara ucapkan. Itu mendatangkan manfaat, bermanfaat, berguna kepada orang. Itu disitulah orang bisa melihat ini orang luar biasa. Ya, Amsal 16 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ya kan, kita baca 1, 2, 3. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya dapat lebih meyakinkan. Saudara, hati orang bijak. Hati orang. Kata-kata kan keluar dari mana? Hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Hati. Nah ini hati yang bijak. Nah pertanyaannya apakah saudara mau? Apakah kita ingin perkataan kita lebih dapat meyakinkan orang lain yang mendengarkan? Saudara mau perkataan saudara lebih meyakinkan orang yang mendengarnya? Amin. Ya jelas kita berkata jujur. Kita mau berkata jujur, kita mau jadi benar supaya orang bisa percaya. Tetapi cara saudara membawakannya. Ya kan, apa yang saudara katakan. Kapan waktunya itu sangat menentukan juga. Persyaratan benar dan jujur itu mutlak. Saudara bisa katakan amin. Ya kan, ini penting. Ya kan. Jadi untuk kita bisa meyakinkan orang. Orang bilang, aku mau dengerin deh. Walaupun dia bicaranya lama. Tapi karena setiap kata-kata yang keluar itu minterin kita. Membuat itu menarik perhatian kita. Meyakinkan kita. Saudaraku, maka kita mau dengarkan orang ini bicara. Gimana caranya saudara? Supaya perkataan saudara itu meyakinkan orang. Saudara harus memikirkan dan merencanakan lebih dahulu. Apa yang akan saudara katakan. Jika kita melakukan persiapan sebelum kita melakukan pembicaraan atau pertemuan yang penting. Hal ini menunjukkan kita adalah orang yang bijaksana. Berakal budi. Sebaliknya saudaraku, ya kan? Begini, ya kan? Kalau saudara hendak melakukan pembicaraan penting dengan pasangan, ke anak, bos, atau siapapun. Tetapi saudara tidak memikirkannya, merencanakannya, mempersiapkan dengan lebih dulu. Tentang apa yang mau dibicarakan. Alkitab bilang ini satu kebodohan. Ini gak bijak. Ini gak cerdas. Katakan amin. Katakan amin. Satu hari saya pernah nanya sama anak saya yang laki-laki si Joel. Well, kamu kok sedikit sekali ngomong.
Kenapa kamu gak mau ngomong kalau misalnya kumpul sama teman-teman daripada papi, mami dan lain sebagainya. Dia jawab sama saya tuh tek juga buat saya nih sebagai orang tua ya. Berdetak juga seperti kayak teguran dan koreksi buat saya. Dia bilang gini, aku tuh gak mau sembarang omong apa yang gak perlu aku omong. Kalau aku omong, mereka gak dengarkan, buat apa juga. Dia bilang, aku akan ngomong kalau memang perlu aku omong. Aku gak mau salah omong, Pi. Aku gak mau salah omong, dia bilang gitu kan. Wah, keren juga. Saya satu hari ngomong berdua sama dia, saya tepus-tepus. Papi ini banyak salah ngomong, well. Makanya senang sekali belajar tentang perkataan. Saudaraku yang kasih Kristus. Jadi saudara, kalau kita merencanakan apa yang hendak kita katakan, maka kita dapat lebih meyakinkan orang yang akan mendengarkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana kita dapat meyakinkan orang. Kalau saudara bisa mahir dapat meyakinkan orang dengan kata-kata saudara. Saudara adalah orang yang berhikmat. Nah, kunci sukses adalah apa? Hikmat. Katakan amin. Kunci untuk berhasil kan hikmat. Jadi kecerdasan seseorang itu bisa dilihat, saudaraku, dari bagaimana dia berbicara. Untuk meyakinkan daripada orang lain. Katakan amin. Sekali lagi saya mau bicara begini. Seandainya saya berbicara, saya berdiri di sebuah mimbar. Saya tidak pernah merencanakan, memikirkan, mendoakan tentang apa yang hendak saya mau khotbahkan. Saya bicarakan. Pasti saya sendiri bingung. Saya sendiri bingung tentang apa yang harus saya bicara. Kalau saya sendiri aja bingung, bagaimana perkataan saya, khotbah saya bisa meyakinkan orang. Supaya orang bisa percaya Tuhan. Saya aja gak percaya sama perkataan saya. Karena saya bingung apa yang saya ngomong apa harusnya. Saudara ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Rapat, pimpin rapat. Si pemimpin rapat gak siapin agenda apa yang mau dibicarakan dalam rapat. Ini kan menghina orang yang datang rapat. Ngerti saudaraku? Harus jelas apa yang mau dibicarakan. Dan berapa lama waktu kita kumpul. Saudara diberkati? Katakan amin. Ini penting. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita pelekan. Ya kan? Sudah gak tahu agendanya apa. Rapatnya juga datang. Rapat rencana jam sekian. Molornya sampai sejam 2 jam. Dan gak tahu selesainya itu kapan. Ini saya bicara bukan dalam hal keluh kesah. Untuk nanya kepada diri kita sendiri ini saudaraku. Ya kan? Ya kan? Kita harus mendoakan. Kita selalu harus mengingatkan diri kita. Apakah perkataanku ini, apakah yang aku akan katakan sudah aku rencanakan, ya kan? Apakah aku sudah pikirkan dengan baik? Katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita, Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Saya lihat terjemahan dalam Alkitab yang lain. Well thought out. Yang artinya adalah apa? Dipikir baik-baik. Jangan hambar. Kita bingung. Jangan hambar itu apa sih? Dia mau berkata bahwa hendaklah perkataanmu senantiasa bermanfaat. Penuh kasih. Dan dipikirkan baik-baik. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Supaya kamu tahu bagaimana cara berbicara yang bisa meyakinkan orang lain. Itu artinya ke sana. Kalau kamu, perkataanmu senantiasa penuh kasih. Ya Pak, orang yang penuh kasih, perkataan penuh kasih pasti ada manfaatnya dengan orang. Katakan amin. Itu yang bisa mengubah orang lain. Walaupun kita punya kata-kata yang hebat, 1 Korintus 13 Paulus katakan, ya kan, kata-kata malaikat sekalipun kalau kita tidak punya kasih, kata-kata kita itu berisik. Tidak mengubahkan. Gak ada manfaatnya apa-apa. Perkataan kita pada waktu, makanya pastikan ketika kita mau berbicara dengan seorang, kita mau bicara di hadapan banyak orang,
pastikan pegang di dada ini. Apakah aku mengasihi Tuhan? Aku mengasihi orang itu. Karena kalau aku tidak punya kasih, gak mengasihi kata-kataku, hanya untuk menunjukkan kepintaran aku, kehebatan aku, kefasihan kata-kata aku, itu tidak akan pernah ada manfaatnya buat mereka yang mendengarkan. Katakan amin. Yang berikutnya dikatakan harus dipikirkan baik-baik. Dipikirkan baik-baik, saudara. Jadi semua yang kita katakan harus mencakup dua hal penting. Pertama apa saudara? Perkataan kita senantiasa penuh kasih atau bermanfaat. Yang kedua, perkataan kita jangan hambar tetapi dipikirkan baik-baik. Kalau kita lakukan Kolose 4 ayat 6, saudaraku, saya yakin kita akan menjadi orang yang ahli dalam berkomunikasi. Katakan amin saudara. Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, ayo ingatkan diri kita. Saudara, ingatkan diri kita. Apakah perkataan saya, ya kan, penuh kasih? Apakah perkataan saya telah dipikirkan baik-baik? Kalau tidak, sebaiknya saya tunda lebih dulu untuk mengatakannya. Setuju saudaraku? Katakan amin. Ya, amin. Itu yang pertama, rencanakan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana persiapan? Ya kan saudaraku? Yang kedua adalah berdoa untuk apa yang saudara hendak katakan. Katakan amin. Doakan. Saya mau ngomong gini loh Tuhan. Saya mau katakan gini sama dia. Saya mau berbicara ini. Ini tema yang saya mau bicarakan. Bagaimana Tuhan menurut Tuhan? Beri saya hikmatmu, pikiranmu, kata-katamu. Saya coba tulis apa yang saudara mau katakan. Jangan cuma sekedar membayang gitu. Tulis. Karena kita cepat lupa. Susah ingat, gampang lupa. Makanya perlu ada catatan. Apa yang kita mau ucapkan, catat dulu. Kalau mau ngobrol sama orang, apalagi orang ini penting buat kita, catat. Saudara mau ketemu pejabat, mau ketemu atas, mau ketemu siapa, dia sedang berbicara, saudara mendengar apa yang sedang dia mau katakan. Saudara harus bawa catatan kecil untuk dicatat. Yang kedua, berdoa. Seperti Tuhan Yesus, dia selalu berdoa. Dia bertanya kepada Bapa tentang apa yang harus dia katakan, kapan harus mengatakannya, dan bagaimana cara mengatakannya. Saudara pun, saya pun harus berdoa seperti itu. Katakan amin. Doa saudaraku. Supaya nanti dia bukain. Saya nggak mungkin bisa khotbah tiap hari dengan tema-tema yang beda-beda. Saya bisa dapat itu. Kalau saya tidak rencanakan dan saya tidak doakan. Saya ngerti, katakan amin. Orang yang enggak pernah mau doakan pikiran, pasti itu aja ngomongnya. Ini saya berdoa saudara, kita semua diperkaya dengan segala perkataan Tuhan. Ini penting. Saudara, kita baca Alkitab kita saudara. Ya, apakah kalau kita berdoa, Bapa akan jawab doa kita sehubungan dengan kita mau apa yang harus kami katakan. Bagaimana saya mengatakan? Kalau kita doa, dijawab enggak? Pasti dijawab untuk hal yang seperti ini. Karena Bapa itu Tuhan mau supaya apa? Dia kan suka unity. Karena kalau ada kesatuan, persatuan, itu terjadi karena ada komunikasi yang bagus. Katakan amin. Jadi komunikator yang bagus, yang bijak. Katakan amin. Di situ baru ada kesanalah Allah mencurahkan berkat. Karena kalau kita bisa meyakinkan orang sepakat dengan kita, disitulah berkat Tuhan turun. Orang itu siapa? Istri kita kah? Suami kita kah? Anak kita atau orang tua kita? Kita bicara. Saudara, sebagai pembicara yang baik, bisa yakinkan mereka. Ada kesepakatan, berkat turun. Kita ketemu dengan sahabat, dengan rekan kerja, dengan pelayanan. Kita utarakan pemikiran kita. Komunikasikan itu dengan bagaimana kata-katanya. Bagaimana caranya. Apa kata-katanya. Kapan omongnya. Mereka diyakinkan oleh perkataan saudara. Ada kesepakatan. Kesanalah Allah mencurahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Yang ngerti katakan amin. Kita sering kali ngomong unity. Tapi cara kita ngomong. Apa yang kita katakan. Ya kan tidak membuat orang bisa yakin dengan dia. Enggak unity dengan kita.
Kita tidak pernah mau dengar ketika orang bicara. Orang bicara kita potong, kita omong lagi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah saya percaya pertama yang harus kita lakukan adalah rencanakan apa yang harus kita lakukan. Katakan. Yang kedua, doakan apa yang mau kita katakan. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab ya. Kita lihat Matius 10 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana, akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan apa? Roh Bapakmu. Saya garis bawahi kata roh Bapakmu. Kenapa tulis roh Bapakmu? Bukan Roh Kudus. Karena inilah Bapak yang selalu mengungkapkan pewahyuan buat setiap kita. Ketika Simon ditanya, menurut kamu deh, orang udah ngomong aku nih ini. Menurut kamu Simon, aku nih siapa? Kata Yesus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan kamu yang ngomong, itu bukan otak kamu, bukan pikiran kamu. Tapi Bapa yang memberitahu bahwa aku ini Mesias. Jadi pewahyuan, sesuatu yang rahasia. Seperti Yeremia 3:3. Ya kan? Berseru padaku. Aku akan jawab. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal besar. Hal-hal tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Siapa yang beritahu? Bapa. Roh Bapa. Katakan amin saudara. Ini penting. Soalnya punya pewahyuan, pengertian, hikmat yang luar biasa. Ketika saudara benar-benar berdoa dan minta Bapa, apa yang harus aku katakan? Bagaimana cara aku mengatakannya? Biar itu semata-mata dari engkau sendiri. Saudaraku Yesus. Ya kan? Maka dia akan berkata-kata di dalam kamu. Katakan amin. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir. Kalau saudara mau ketemu siapa? Saudara dipanggil siapa? Saudara gak usah khawatir. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita bisa salah, kita bisa gagal. Katakan amin. Yang penting sekarang adalah saudara sadari, bangkit. Katakan amin. Bangun. Bangun artinya apa? Saudara datang ke Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salahku. Sekarang aku mau ketemu dia. Aku siap untuk konsekuensinya. Beri aku hikmat untuk apa yang harus aku katakan. Bagaimana cara mengatakannya. Aku minta kemurahan-Mu turun atas hidupku. Amin. Ketika saudara wawancara kerja. Saudara wawancara untuk dipromosi kah? Atau saudara mau datang melamar calon istri saudara ke orang tuanya. Ya kan saudaraku. Yang dimana saudara berjuang keras. Roh Bapa akan berkata-kata dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Ini penting saudaraku. Ini penting. Ya kan dia kan. Ya kan. Pertama rencanakan apa yang harus kita katakan. Yang kedua apa? Doakan apa yang akan kita katakan. Katakan amin. Perkataan kita bisa meyakinkan. Saudara terbaik saudaraku ya kan. Kalau kita tahu kapan kita bicara. Saudara ya kan. Dan di mana waktunya. Ya kan kita harus rencanakan, pikirkan dengan baik. Dan kita juga harus mendoakan. Mari tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di menara doa ini kami percaya. Kesembuhan sedang mengalir tengah-tengah kami. Ketika ya Tuhan kami tahu. Ya Tuhan bagaimana caranya kami bisa berkata-kata. Ya Tuhan kami tahu perkataan kami dapat menentukan. Ya Tuhan arah daripada hidup kami. Seperti penjahat yang sebelah kanan Yesus. Ya dia tahu apa yang harus dikatakan. Bagaimana mengatakannya. Yesus ingat akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab saat itu juga. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan si penjahat ini mengarahkan hidupnya kepada kekekalan. Bapa dalam nama Yesus beri kami kata-katamu ya Tuhan. Beri pewahyuanmu ya Tuhan. Untuk kami bisa kenal Engkau lebih lagi. Apa yang harus kami katakan. Ya Tuhan di rumah ketika kami berbicara.
kepada pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami. Ketika kami ada dalam pelayanan, kami ada dalam dunia kerja kami, di masyarakat apapun Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kata-kata kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak Tuhan yang dewasa. Ya Tuhan, yang dewasa. Kami ingin setiap perkataan kami bermanfaat. Ada kasih karunia yang mengubahkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dapat meyakinkan banyak orang. Sehingga ya Tuhan, hidup kami berhasil, beruntung, berbahagia. Makarios, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anakmu semua yang ikut menara doa ini Tuhan. Yang hadir dengan setia. Berkat-Mu Tuhan, sehat, kuat. Ya Tuhan, makarios untuk mereka. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami mau ingat dan bersyukur akan korban Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Bagi-Mu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persatuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang memeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persatuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangannya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.